Pagi. Bertemu lagi di MGC. Oke. Eh, tema pada pagi hari ini sudah ada ya di grup Iman Seorang Musafir dari Ibrani 11 ayat 1. Tadi kita berdoa ya, tadi belum doa kayaknya. Belum doa. Mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di surga, segala keagungan hanya untukmu Tuhan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, Engkau juga Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, dalam acara morning prayer Tuhan. Kami menyerahkan waktu saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan ambil alih ini Tuhan, dan biarlah Engkau yang berkarya dalam ibadah ini. Diamkanlah segala suara yang ada di hati kami selain suara-Mu Tuhan. Dan berilah roh kami kemenangan atas kedagingan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Langsung saja ya, karena saya juga baru tahu sekarang udah dibatasin ya. Biasanya nggak pakai diinget-inget nih. Waktunya. Oke. Tadi saya sudah katakan tema dan ayatnya terambil dari Ibrani 11 ayat 11. Tolong dong Ibu Lina dibacakan. Ibrani 11 ayat 1. Ya, sebentar ya, Bu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Amin. Terima kasih ya. Pagi hari ini firman Tuhan ini menyampaikan bahwa titik awal dari iman ialah percaya. Percaya. Seperti itu ya. Jadi titik awal dari iman itu ialah percaya. Karena kita tahu ya, banyak orang percaya. Banyak orang percaya. Banyak juga hamba Tuhan kenapa juga doanya gagal. Dia percaya, tapi ketika dia berdoa apa yang terkeluar dari mulutnya itu tidak diimani. Ya, jadi harus memang disertai iman. Karena kalau cuma berbicara percaya saja, iblis juga percaya bahwa itu Yesus itu adalah anak Allah, ya kan? Atau kalau kita melihat secara langsung kayak di Timur Tengah seperti Mesir, Mesir ya. Nah, kemarin kan baru Natalan nih. Ketika Tuhan Yesus, ketika Yusuf dan Maria dikejar-kejar oleh Herodes dan akhirnya mereka melarikan diri ke Mesir. Nah, orang Mesir percaya bahwa rumah yang dijadikan gereja atau yang sering dikunjungi rohani ya, bahwa itu memang Yesus pernah tinggal di situ, kan percaya. Dan tempat itu, anehnya tempat itu bahwa di situ kita tidak boleh berbicara seenaknya, karena yang datang ke situ bukan saja orang Kristen. Jadi orang Muslim juga datang. Cuma tujuan mereka mencari, pasti itu lagi sakit, mencari kesembuhan. Nah, mereka percaya. Percaya kan? Dan mereka percaya bahwa Yesus, Maria dan Yusuf tinggal di situ selama 2 bulan. Dan mereka juga percaya bahwa ketika Maria dan Yusuf melarikan diri ke Mesir, mereka berada di Mesir 2 tahun. Dalam 2 tahun itu mereka pindah-pindah karena dikejar-kejar. Tetapi di rumah yang kita suka datang, kalau kita ke Mesir di rumahnya Yusuf dan Maria itu tinggal di situ 2 bulan. Nah itu mereka bisa bercerita itu karena mereka percaya. Nah, seperti itu. Dan di Israel juga kita tahu juga bahwa gaid itu juga ada yang Muslim. Dan dia menguasai Alkitab dan dia menceritakan awal muasal Yesus lahir ini. Dia kuasai. Dan dia percaya karena tempatnya ada. Nah, percaya. Dan juga untuk orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam juga ada satu kepercayaan. Begini, siapa yang pernah ke Israel, yang pernah beribadah, datang ke gereja segala bangsa. Nah, gereja segala bangsa ya, itu gereja yang di Bukit Zaitun,
yang ada pohon zaitunnya di zaman Tuhan Yesus, ya, di Tuhan Yesus. Kalau kita menghadap jalan membelakangi gereja segala bangsa, itu di sebelah kanan itu ada pohon zaitun, ya, di zaman Tuhan Yesus. Nah itu. Nah terus kalau kita menghadap jalan di sebelah kiri itu ada sebuah kuburan. Itu kuburan itu termahal di Israel, itu kuburan paling mahal. Nah, kenapa dia mahal? Jadi gereja segala bangsa itu di depan memang jalan, tetapi di depan itu lembah Kidron. Kalau di dalam Alkitab itu lembah Kidron itu eh, di zaman sekarang ini itu di depan gereja segala bangsa itu lembah Kidron. Setelah lembah Kidron itu ada tembok, tembok mungkin katanya itu tembok tua, tembok tua. Jadi Yerusalem tua. Jadi tembok tua. Nah, di tembok yang sepanjang itu ada pintu yang orang menyebutnya atau di gambar-gambar yang kita sering bawa untuk souvenir. Oh, saya juga ada, tapi karena tinggi jadi saya tidak bisa. Nah, itu ada pintu, itu orang menyebutnya itu adalah Golden Gate, ya. Pasti tahu yang ke sana itu pasti tahu itu Golden Gate. Nah, yang saya katakan bahwa orang Islam, orang Kristen, semua orang Timur Tengah percaya bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ketika dia menjejakkan kaki yang pertama itu di Golden Gate itu, di Golden Gate itu sudah harga mati. Itu mereka sudah percaya orang Israel karena Tuhan Yesus ketika datang kedua kali akan menjejakkan kaki di situ, makanya di dekat sebelah kiri gereja segala bangsa orang Kristen banyak kalau mati dikubur di situ, dan itu tanah paling mahal. Dengan pikiran ketika Tuhan Yesus menginjakkan kaki itu akan lebih dekat, mungkin lebih cepat terangkat, mungkin seperti itu ya. Tetapi di Golden Gate itu atau di tembok itu depan itu sepanjang itu kuburan Islam. Jadi kuburan Islam itu ada di bawah pintu Golden Gate, di sepanjang tembok yang panjang itu, tembok tua. Mereka mengubur di situ. Kenapa mereka kubur di situ? Sebab mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus ketika menginjakkan kaki pertama adalah di Golden Gate. Itu satu. Kedua, ada kebiasaan orang Yahudi yang dilarang, ya, orang Israel, bahwa haram melangkahi kuburan. Menginjak kuburan itu haram. Orang Yahudi tidak boleh. Kayaknya kalau dulu orang Manado juga, mami saya suka mengajarkan begini. Masa kita kalau masuk kuburan, mami saya selalu bilang permisi, permisi. Menginjak kaki permisi, permisi. Mami ngapain masuk kuburan, permisi, permisi. Seperti itu. Nah, ternyata orang Yahudi itu dilarang melangkahi kuburan. Injak. Nah, orang Islam, kenapa sebabnya dia dikubur di depan Golden Gate di sepanjang tembok tua itu? Karena mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi. Ketika dia turun, dia tidak berani melangkah. Dia tidak berani melangkah, melangkahi kuburan-kuburan itu. Nah, itu kepercayaan mereka, makanya mereka bikin kuburan. Katanya pastor dulu yang menjelaskan dan mengajarkan pada saya, dia bilang mereka sepertinya seolah-olah mau ngeblok supaya supaya iyalah Bu Pera-Pera. Nah, supaya ini Tuhan Yesus tidak melangkah. Itu kepercayaan dia. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika Tuhan Yesus menjejakkan kaki di Golden Gate itu, dia datang bukan sebagai orang Yahudi. Dia datang sebagai Allah. Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia datang bukan sebagai juru selamat. Kan dia sudah datang sebagai juru selamat. Dan kita sudah diselamatkan. Nah, dia datang sebagai hakim yang adil. Mana Tuhan Yesus akan mengenal itu melangkah kuburan gini-gini. Tetapi yang saya mau sampaikan, bahwa mereka percaya. Tetapi dari sini kita belajar firman Tuhan yang kita baca, bahwa
titik awal dari iman itu adalah percaya. Jadi percaya sendiri tanpa iman itu semua sia-sia. Sia-sia. Jadi kalau orang ya percaya aja. Tapi kalau tidak didasari iman, nah mereka percaya tapi mereka tidak mengimani bahwa Yesus datang menebus dosa itu, mereka nggak percaya. Biarpun mereka bisa berceritakan seluruh Alkitab, guide-guide yang Muslim, gitu kan ya. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan yang saya baca ini, bahwa titik awal dari iman ialah percaya. Percaya pada sifat Allah. Apa yang dikatakan iya, apa yang dikatakan itu seperti itulah Allah. Ya kan? Kita juga harus percaya. Begitu. Saya ambil contoh mungkin begini, akan kecewa kalau seperti apa Paulus ya, apa yang dia berkata, dia minta tolong terus Allah berkata, Yesus berkata, cukup sudah kasih karunia aku berikan. Kan orang kalau digitu kan, kok cukup kan kita masih susah si Paulus. Tapi kalau dikatakan begitu kan rasanya kan patah semangat. Tetapi di sini saya bilang untuk mengartikan firman Tuhan itu, ya, kita harus percaya pada sifat Allah. Apa yang dikatakan, ya seperti itulah Allah. Ya kita harus percaya. Kita juga harus percaya kepada janjinya. Sekalipun kita belum melihat dan sekalipun janjinya belum terwujud. Karena apa? Karena apa kita harus percaya? Karena itu menunjukkan iman sejati. Iman sejati. Nah, iman sejati yang seperti apa? Nah, jika kita membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 itu sampai 3 itu iman yang seperti apa begitu kan pertanyaan saya. Nah, buat saya secara pribadi, iman itu seperti apa sih? Begitu ya. Secara pribadi saya katakan bahwa secara pribadi ya, terserah Bapak Ibu ya. Iman itu seperti harta yang sangat berharga. Harta yang sangat berharga yang harus dijaga. Yang harus dijaga. Dia seperti harta yang harus dijaga, dipegang terus. Sebab ini saya bahwa iman itu tidak seperti aksesoris, ya, yang bisa kadang dipakai, kadang dilepas. Kalau lagi butuh kita beriman, gitu ya. Beriman kita berdoa mati-matian, padahal salah. Berdoa itu hidup-hidupan. Nah, kan begitu, seperti itu. Nah, begitu. Jadi buat saya iman itu sebuah harta yang harus dipegang dan dijaga. Nah, iman juga bukan seperti alas kaki, bukan seperti sendal yang harus kadang dipakai, kadang tidak. Nah, seperti itu. Jadi kalau lagi butuh pakai sendal. Nah, jadi iman bukan seperti itu. Iman itu permanen dalam tubuh kita. Nah, seperti itu gambaran saya tentang iman. Nah, mari kita belajar mengingat lagi pelajaran anak sekolah minggu, yaitu Bapak Imam ya, Abraham ya itu ya. Nah, Abraham, kita tahu bahwa Abraham sebagai bapak beriman itu kita tahu bahwa hubungan Abraham dan Allah itu sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat hubungan itu. Dan kedekatan Allah dengan Abraham itu bisa kita baca di Kejadian 18 ayat 17 ya. Kita bisa lihat kedekatan Allah itu di situ ketika Allah akan menghanguskan, menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Nah, dari situ kita lihat kedekatan Allah ya, kedekatan Abraham kepada dengan Allah itu di situ. Karena ketika Allah akan menghancurkan, menghanguskan Sodom dan Gomora, di situ sepertinya Allah ragu-ragu. Ragu-ragu. Ketika Allah akan menghancurkan Sodom, ya, Allah itu merasa tidak enak hati pada Abraham. Allah tidak merasa enak hati kalau dia tidak ngomong, tidak bicara dulu kepada Abraham. Kan begitu toh, bahasa Jawanya pekewo loh, pekewo. Jadi Allah itu mau menghanguskan Sodom Gomora, dia merasa tulisannya
dia tidak enak hati kalau dia tidak berbicara kepada Abraham. Nah, Allah mau menghancurkan, dia merasa tidak enak kalau tidak ngomong. Nah, hingga kata-kata itu berkata demikian, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Nah, kan di situ sepertinya Allah kan bingung gitu loh. Kok ngomong enggak ya, ngomong enggak ya kalau kita ini ya. Ini mau tak hancurkan nih, Sodom ngomong enggak ya, ngomong enggak. Saya mengutarakan ini, saya cuma ingin menunjukkan kedekatan Abraham dengan Allah. Itu menjadi sebuah pertanyaan, siapa sih Abraham sampai Allah harus melapor dulu untuk menghancurkan kota Sodom. Dan yang luar biasa, ketika Allah berkata, itu ada komunikasi yang isinya tawar-menawar. Kan tawar-menawar, kalau ada orang baik akan sekian yang hidup, akan ini. Seperti itu. Nah, begitu. Nah, dari sini ini adalah gambaran begitu dekat Abraham dengan Allah. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jika kita mundur sejenak di Kejadian 12, nah kita akan tahu kenapa Allah begitu dekat dengan Abraham. Begitu. Kita tahu bahwa di Kejadian 12 itu ketika Allah memerintahkan Abraham untuk keluar meninggalkan Ur Kasdim, ya, Allah melihat kepatuhan, ya. Dan Allah melihat ketaatan dalam diri Abraham melakukan kehendak atau perintah Allah. Nah, begitu. Nah, kenapa Abraham mau melakukan itu? Nah, sebab Abraham mengenal Allah. Sebab Abraham mengenal Allah. Dan yang luar biasa, setelah Abraham mengenal Allah, Abraham tidak punya keinginan lain selain taat dan patuh kepada Allah. Setelah mengenal Allah. Nah, pertanyaannya kenapa? Yaitu sebab ya setelah mengenal Allah, tujuan hidup Abraham sudah berubah. Sudah berubah. Dan itu menjadi pertanyaan kita. Seberapa sulitnya sih kita mengubah pola pikir kita? Ya kan? Seberapa sulitnya ya kita mengubah perilaku kita setelah mengenal Allah, setelah mengenal Allah. Ketika Allah memerintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham taat melakukan, walaupun dia nggak tahu mau dibawa kemana. Ya, walaupun dia tidak tahu itu dia mau ditempatkan di mana, tinggal di mana, tapi Abraham itu taat dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa Abraham tidak punya kesempatan untuk kembali ke Ur Kasdim? Punya. Abraham punya kesempatan untuk balik lagi, karena dia pergi kan dengan tujuan yang kagak jelas ya, dengan tidak jelas. Jadi setelah sampai di Haram, bapaknya meninggal, dia pikir kan buat apa? Bapakku udah meninggal, buat apa meneruskan perjalanan ini? Nah, dia punya kesempatan untuk balik. Dia punya kesempatan untuk kembali ke Ur Kasdim. Seperti itu. Itu bisa dibaca di Ibrani 11 ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk ulang ke situ. Abraham punya kesempatan untuk kembali ke Ur Kasdim setelah bapaknya meninggal sampai di Haran. Begitu, Haran gitu ya. Abraham punya kesempatan. Tetapi dia tidak mengambil kesempatan. Abraham tidak mengambil kesempatan itu untuk balik lagi. Ya, buat apa? Bapakku sudah mati. Ya udah kita balik lagi. Dia tidak. Seperti itu. Kenapa sih dia tidak melakukan untuk kembali ke Ur Kasdim? Ur Kasdim itu gambarannya itu manusia lama. Dia tidak kembali ke sana. Dia tidak kembali ke manusia lamanya, ya. Kita tahu bahwa ketika Allah memerintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim, kita tahu bahwa Abraham dan keluarga, bapaknya khususnya,
adalah penyembah berhala. Mereka ini keluarga yang menyembah berhala, dan Allah mengeluarkan Abraham dari Ur Kasdim untuk meninggalkan itu. Nah, ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, seberapa dekat kita mengenal Allah dan melakukan kehendaknya? Kenapa saya bertanya begitu? Dalam pelayanan, ya, dalam bergereja, ya, terkadang itu cuma dijadikan rutinitas saja atau menganggap biasa. Masuk gereja itu biasa, ikut pelayanan ya biasa, ya senang-senang aja. Nah, begitu. Dianggapnya itu sebuah rutinitas. Nah, padahal kalau orang yang sudah berpikiran bahwa ke gereja itu hal rutinitas, itu justru harus hati-hati. Itu bahaya. Karena di situ ada kesempatan yang terbuka lebar untuk kembali ke manusia lama. Kemudian ke manusia lama kita. Balik aja enak-enak aja di rumah. Kalau mau seneng-seneng ikut orang. Seperti itu ya. Nah, begitu. Kembali ke manusia lama kita. Ketika kita mengenal Tuhan, kita bisa mengubah perilaku, ya. Tetapi ketika kita kembali ke manusia lama kita itu apa sih? Bisa pemarah, bisa penindas istri, bisa penindas suami, hobi selingkuh, hobi hutang, tipu sana tipu sini. Nah, itu seperti itu. Nah, itu mungkin apapun itu manusia lama yang pernah kita lakukan. Nah, ketika Tuhan mengeluarkan kita dari situ, kita tetap harus menjaga. Kita harus tetap menjaga, karena yang tadi saya katakan, ketika kita kendor dalam berpelayanan, dalam bergereja, kendornya menganggap kita itu hal biasa, itu adalah celah bagi kita untuk kembali ke manusia lama. Nah, jadi maksudnya kita semua punya kesempatan untuk kembali ke manusia lama. Tetapi jika saat ini kita belajar dari Bapak beriman, Abraham, dia mengenal Allah dan dia tidak mengambil kesempatan itu karena apa? Karena Abraham mengenal Allah. Seperti itu. Kita sekarang sudah mengenal Allah. Nah, kita tidak mungkin kembali ke manusia lama. Nah, dengan apa? Satu-satu bahwa kita harus menjaga. Harus menjaga iman kita. Tadi saya katakan, iman jangan seperti alas kaki. Iman jangan seperti aksesoris yang kadang dipakai, kadang dilepas, ya, seperti itu. Justru kalau ketika kita beriman, 2 Petrus 1 ayat 5 berkata, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Justru kita harus ditambahkan. Ya, kebajikan, kebaikan atau apapun ya. Jadi iman harus berarti iman itu harus lebih sekedar dari percaya. Lebih daripada sekedar percaya, iman harus menghasilkan perbuatan. Dan iman harus bertumbuh dalam karakter Kristen kita. Atau kita ini harus menuju supaya kita sama dengan karakter Kristus. Dan jika kita bertumbuh, kita bisa mempraktekkan disiplin moral. Seperti itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita tahu bahwa kita semua tahu ya, bahwa iman yang benar itu adalah mengubah tingkah laku. Ya. Dan mengubah cara berpikir kita untuk kita semakin dewasa, yaitu dewasa rohani. Nah, orang yang imannya tidak dewasa rohani, yaitu yang menganggap iman itu seperti aksesoris. Yang tidak dewasa rohani itu yang menganggap kalau lagi butuh berdoa. Bilangnya mati-matian, padahal hidup-hidupan. Nah, seperti itu. Atau kadang-kadang kalau tidak dewasa rohani,
suka ngambekan. Kalau pendapatnya tidak diterima, ngambek. Nah, itu orang-orang yang tidak dewasa rohani. Nah, begitu. Nah, yang seperti ini nih, ya, ini merepotkan gereja, merepotkan persekutuan. Karena kita seluruh gereja harus menjaga perasaan dia. Nah, begitu. Nah, tipe orang yang tidak dewasa rohani itu membuat bodoh satu gereja. Karena kita mau atau satu gereja atau satu persekutuan, karena kita kalau mau apa-apa kita harus ngomong tawarin dulu dia mau ikut enggak, tanya dulu. Apa-apa harus anu dia dulu, karena apa? Menjaga perasaan dia supaya tidak tersinggung. Nah, karena apa? Karena dia tidak dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani akan sadar, akan mengerti di dalam persekutuan, di dalam kehidupan kita itu ada firman Tuhan berkata di dalam Amsal bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Melalui teman-teman kita itu mengasah iman rohani kita untuk menjadi kuat. Seperti itu, untuk menjadi kuat. Nah, jadi kembali lagi, yang namanya iman itu seperti kain atau baju yang dipakai terus nempel di tubuh kita. Ya, baju itu harus dijaga tetap bersih. Sebab gaun yang indah pada tubuh kita itu, nah kalau kita menjaga iman kita ya, gaun yang itu kita umpamakan gaun yang indah pada tubuh kita itu gambaran dari hidup kita. Gambaran dari hidup kita. Supaya gaun yang bersih itu, supaya ketika Allah mengadakan pesta perjamuan kawin anaknya, kita sudah siap dengan gaun yang indah dan bersih. Ya, kita sudah siap dengan dengan baju, dengan gaun yang benar-benar bersih, tidak tercela, tidak tercemar. Karena jangan sampai kita termasuk dalam bilangan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya kan? Karena di Matius 22 ayat 14, gaun kita harus bersih, indah dilihat, tidak tercemar. Nah, begitu. Nah, buat kita tahu, buat kita semua, buat saya, iman itu sebuah harta yang harus dijaga, dipelihara, diberi makan. Nah, diberi makan dengan apa? Ya, dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan supaya iman itu kuat, ya, tidak pontang-panting ketika menghadapi badai. Nah, begitu. Kekasih Tuhan, bahwa di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, saudaraku yang terkasih, ya, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, ya, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, dari sini Petrus mengingatkan kepada kita sebagai perantau atau musafir ilahi untuk kita menjauhkan diri ya dari hal-hal keinginan daging, Dan sebagai orang beriman, kita adalah pendatang, perantau di dunia ini. Surga adalah tempat kediaman Allah. Jadi kehidupan di surga ada peraturan-peraturan menurut nilai, prinsip Allah dan sifatnya kekal. Nah, sebagai musafir ilahi, apa yang harus kita lakukan? Menjauhkan diri dari keinginan daging. Ya, keinginan daging kan banyak gitu. Nah, kembali ke Abraham, ya. Abraham punya kesempatan untuk kembali ke manusia lamanya. Tapi dia tidak mengambil sama seperti kita. Jika kita sudah memiliki hati seorang musafir, kita pun tidak akan mau lagi kembali ke manusia lama kita. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini di sini itu perantau, kita ini musafir, kita harus mempunyai iman seperti itu.
tempat kita bukan di sini. Kita ini sedang merantau. Nah, kita mau jika kita tahu ya, jika orang sudah mempunyai iman seorang musafir, kita akan malu. Kita akan malu jika kita kotor dan kita akan melayani. Nah, jika rohani kita sudah diperbaharui, kita akan sadar sendiri bahwa kita tidak bersih. Dan ketika kita akan melayani atau melakukan kehendak Allah, kita pun akan merasa jijik dengan keadaan kita. Dengan keadaan kita. Karena itu orang yang sudah hidup baru, pasti mempunyai pikiran seperti itu. Pasti punya pikiran seperti itu. Wah, aku sudah melakukan dosa, nggak enak lah. Atau kemarin aku sudah marah-marah, masa sekarang saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kan begitu istilahnya kalau hari-hari. Orang kalau sudah marah-marah, ngamuk-ngamuk begitu kan kita nggak punya hati itu tidak enak untuk melayani. Seperti itu. Nah, orang yang hidup baru ya, yang imannya terjaga, itu pun akan sadar seperti itu. Dia tidak bisa melayani, tidak bisa melakukan kehendak Bapa karena kita sadar, wah aku tidak benar gitu, aku tidak benar, aku orang benar. Nah, kekasih Tuhan, maka dari itu kita harus menjaga iman kita, ya, dan sadar bahwa kita itu di dunia ini hanya sebagai perantau dan sadar bahwa kita ini hanya sebagai musafir. Nah, maka dari itu kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Tadi saya sudah katakan dengan cara kita harus rajin memberi makan dengan firman Tuhan roh kita. Tadi saya juga sudah katakan supaya roh kita akan kuat, sehat, ya, kaya. Roh kita ini kaya, iman kita semakin kaya rohani, ya. Jadi kita tidak akan pontang-panting, ya. Kalau kita kuat, kita tidak akan pontang-panting. Kalau kita kuat, kita tidak terombang-ambing dengan masalah-masalah kecil. Ya, selama kita masih hidup yang namanya masalah persoalan itu ada, satu-satunya kita harus dewasa secara rohani, itu saja. Jika kita dewasa secara rohani, ya, dengan menjaga iman kita tentunya itu modal utama, kita menjadi dewasa rohani, kita bisa menghadapi karena kita sadar. Ya kita pakai saja. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, kan begitu kalau ada orang anu kita, sudahlah biarlah dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Nah, begitu. Nah, kita akan saya ulangin lagi, ketika roh kita diberi makan dengan firman Tuhan, ya roh kita akan kuat, kaya akan rohani. Kekuatan itu tidak akan membuat kita pontang-panting menghadapi siapapun, ya. Dan orang yang imannya sudah terbentuk sebagai musafir, ia akan seperti Abraham. Jiwanya sebagai musafir dan matanya sudah melihat sorga. Itu bisa terbaca di Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 16. Ya, bahwa musafir bisa menggambarkan, bisa melihat sorga. Nah, begitu. Nah, kekasih Tuhan, memang untuk menjadi beriman seperti Abraham, ada tahapan yang harus kita lalui. Ada tahapan yang harus kita lewati. Nah, contoh seperti Abraham, dia harus melalui ya tahapan itu, yaitu harus merelakan anaknya, ya, ketika Allah memerintahkan, ya, untuk mengorbankan orang yang dikasihinya, yaitu Ishak. Seperti itu. Itu ujian yang dia terima, ya. Padahal ketika dia mau mengorbankan Ishak, pada waktu itu sebetulnya Ishak itu bisa aja dia lari. Ishak bisa aja lari. Ketika dikorbankan kan Ishak bukan anak kecil. Bukan anak umur 1, 2, 3 tahun. Itu anak itu kan udah naik gunung ke bukit. Berarti dia udah kuat. Diperkirakan umurnya mungkin sekitar 10 sampai 14 tahun. Nah, seperti itu. Nah, kalau melihat dari itu bisa saja Ishak melarikan diri atau kabur. Karena Ishak bukan anak kecil. Tetapi karena itu ujian, ya,
ujian yang harus dilewati Abraham. Jadi Allah membuat Ishak diam, menerima. Nah, begitu. Sebab Allah menguji orang yang dikasihi. Nah, jadi ketika kita mau mencapai mempunyai iman seorang musafir, kita harus melewati tahapan-tahapan itu, yaitu ujian-ujian, masalah-masalah, persoalan. Bisa tidak kita menghadapinya dengan tenang, dengan bijak. Ya, tidak memvonis dari pihak sendiri, dari kita langsung memvonis. Nah, begitu. Tidak, kita harus secara bijak. Nah, kalau kita sudah mempunyai iman musafir, ya, yang kita sudah jaga, kita akan melalui tahapan-tahapan itu. Nah, sekarang ini udah mau terakhir ya. Nah, ada pertanyaan, maukah kita menyerahkan Ishak kita gitu loh? Ya, kalau Abraham untuk melewati ujian, yaitu melewati dengan mengorbankan Ishak. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita, ya, maukah kita menyerahkan Ishak kita? Ishak itu bisa jadi kekayaan, waktu, mau ibadah ntar dulu, aku ada acara, ada pertemuan, mau ada ini nanti dulu, aku mau jalan-jalan kesenangan. Nah, seperti itu. Bisa nggak kita melepaskan itu, mengubah itu? Seperti itu. Atau juga Ishak itu yang mengikat itu harta benda kita. HP itu aja bisa menjadi Ishak. Cuma gara-gara HP pikiran kita kacau, aduh HP gua ketinggalan nih. Nanti ada orang WA kita nggak tahu, telepon nih nanti pulang dari gereja kita mau ke sini ngubunginnya gimana. Nah, itu sudah menjadi Ishak seperti itu kan. Jadi kita tidak bisa melepaskan seperti itu. Nah, maukah kita menyerahkan Ishak kita? Agar apa? Agar kita bisa fokus hanya kepada Sang Pencipta. Jika kita menyerahkan, tidak terlalu berpikir, fokus kita itu tidak kepada Ishak itu, kita bisa fokus kepada Sang Pencipta. Kalau yang begitu-begitu saya juga punya pengalaman. Kalau saya tidak mengubah cara berpikir saya, ketika saya divonis kanker, ya, saya mengubah cara berpikir saya bahwa Allah adalah Sang Pemberi kesembuhan. Saya hanya berpikir itu. Saya hanya bagaimana caranya saya bertemu dengan Tuhan, karena Dialah Sang pemberi berkat kesembuhan. Kesembuhan itu milik Tuhan, dan saya mengubah seperti itu. Seperti itu. Ya, saya percaya kesembuhan saya juga bukan karena seperti itu, bukan karena itu, ya karena Tuhan mengasihi, ya karena itu Tuhan itu sang empunya, ya, sang empunya kesembuhan. Dia yang begitu baik, bukan karena saya ini mencari dia. Saya ya, nggak perlu cerewet, nggak perlu banyak ini, tapi kita harus begitu, ya. Bapak, kita harus mengubah, jika kita mau hidup baru, kita juga harus mengubah cara berpikir. Nah, akhir kata, ya, dari Kisah Para Rasul 9:3-2-4-3 kita belajar. Satu, ya, kita harus berani mempraktekkan iman percaya kita. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Nah, ini yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak binaan. Kamu harus praktekkan imanmu ketika berdoa, itu kamu praktekkan. Karena kuasa, ya, karena kuasa yang diberikan Allah, kuasa yang diberikan Yesus itu bukan kepada pendeta doang, tetapi kepada semua orang. Jadi saya bilang kepada anak-anak, kamu harus praktekkan imanmu. Jadi kamu tidak berharap kepada hamba Tuhan untuk mencari penjamin, dan untuk mereka juga butuh uang untuk bayar penjamin. Nah, berdoa kalau kamu sudah berdoa sungguh-sungguh, atau seperti siapa ya, Hizkia menangis sampai membasahi bantal. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin kita bantu kamu nggak perlu terlalu berharap kepada hamba Tuhan untuk mencarikan penjamin dia bebas bersyarat. Begitu ya. Kedua, mempraktekkan iman kita melalui
berbagi. Nah, berbagi ya ada ya. Kalau kita memberi, ya, soal memberi nih, berbicara soal memberi. Nah, ini kita sering lupa. Karena kita sering lupa ya, aku enggak mau lanjut lah ya. Yang ketiga adalah kita belajar iman itu harus berbuah. Nah, iman itu harus berbuah. Buat apa punya iman kalau tidak pernah dipraktekkan, ya kan? Iman itu harus berbuah. Jika tidak, semua itu sia-sia atau percuma. Sebab kita tahu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, harus dipraktekkan. Saya dulu juga saya mengajarkan anak-anak BB ya, nah gitu. Yang namanya Cilacap ini kalau hujan itu subuh jam 5, jam 6, jam 7. Nah, kita kalau pelayanan dulu sebelum Covid, kita itu pelayanannya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, terus Sabtu, Jumat enggak. Nah, itu kalau hujan ini kan lagi musim hujan. Itu kita akan repot. Kita akan repot. Ke sana itu akan basah-basah udah pokoknya penampilan kagak jelas deh. Bedak juga kan udah kena air-air jadi mengalir, jadi sini ada bedak, sini aliran air. Nah, begitu kan? Kita hanya punya iman. Kita hanya punya iman. Jadi ketika kita berjalan, kita mengangkat tangan. Itu pun saya juga melihat orang, begitu ya. Saya satu waktu saya melihat, wih, kalau hujannya tuh dia angkat tangan, berhenti, begitu berhenti. Nah, terus ini teman saya bilang, satu waktu yo, aku tuh mau persekutuan, hujan deras, terus saya keingat Pak Har, dia mengangkat tangan, dia juga angkat tangan, dia praktekkan, dan berhenti juga hujan. Dan saya juga, kalau ke Nusa Kambangan, kalau dia bisa, saya juga bisa. Dan saya praktekkan iman saya mengangkat tangan. Ketika masuk Nusa Kambangan, cuaca cerah. Nah, ketika kita mau pulang, ini saya ada saksi ya. Saya ada saksi itu ada warga binaan yang melihat 75 orang. Maksudnya ketika kita pulang mereka menahan gini, "Mam, masih hujan. Nanti dulu, tunggu dulu," gitu. Saya bilang, "Enggak." Saya bilang gitu. Anak raja mau lewat, hujan pasti berhenti. Berhenti, hujan berhenti. Amin, amin. Segala sesuatu itu yang namanya iman itu penting. Hal-hal sepele ketika iman itu nempel dalam tubuh kita, ya, dia tetap berkuasa dan kita tetap pakai. Iman itu tidak perlu disimpan di lemari atau di aksesoris begitu ya. Jadi yang ketiga itu iman harus berbuah ya. Nah, yang keempat, lakukan kebaikan atau jangan jemu-jemu melakukan kebaikan. Sebab ada hasil yang akan kita tuai, ya kan? Ada hasil. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk melayani umat Tuhan, bukan melayani Tuhan ya, sebab Tuhan kan tidak perlu dilayani. Jika kita melayani umatnya, bahwa ada hadiah buat kita. Ya. Amin. Yang 5, jangan menjadi Kristen NATO. Ya, jangan menjadi Kristen NATO. Kristen NATO itu no action, talk only. Bahasa Yunaninya cangkem tok orang iso kerja, apa enggak kerja, ngomong doang, tidak melakukan loh. Nah, itu bahasa Yunani itu ya begitu tuh, no action talk only, ya. Cuma ngomong doang tapi tidak melakukan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Nah, kita melakukan Mam. baru bicara. Jadi saya rasa demikian, punyailah seorang musafir. Ketika kita mempercayai, karena kita mempercayai itu kita harus ditambahi dengan iman. Dengan iman ya, dengan iman. Karena kalau cuma percaya aja, saya tadi kasih contoh, itu ya akan seperti itu. Orang di Timur Tengah semua percaya kok bahwa Yesus lahir, Yesus ada, terangkat ke sorga. Nah, terangkat ke sorga itu kaki Tuhan terakhir itu ada di sana ya. Nah, itu yang jaga juga orang Muslim. Nah, mereka percaya ini jejak terakhir Tuhan Yesus ketika terangkat. Mereka percaya, tapi mereka tidak mengimani. Nah, kita harus ketika kita percaya harus kita mengimani, dan iman yang kita punya itu kita harus jaga. Jangan seperti Amin.
lepas pakai. Nah, begitu ya. Kita, dan diingat bahwa kita ini di dunia ini, kita ini hanyalah musafir. Jadi kita harus benar-benar mempunyai iman seorang musafir. Di sini bukan tempat kita, gitu. Dan kita harus seperti itu. Kita harus menuju ini loh. Kita harus bisa mengubah ya karakter kita sebagai karakter Kristen atau karakter Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Mami. Thank you, Mami Foni. Luar biasa, dahsyat. Ya, Bu Lina, silakan. Ya, terima kasih Bu Foni untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman seorang musafir. Ini adalah bicara tentang iman kita masing-masing. Apakah tadi seperti Bu Foni bilang, iman kita bilang kita beriman, tapi iman itu kita simpan di lemari, kita simpan gitu supaya tidak hilang, atau iman itu seperti kita memakai. Ya, itu Ibu. Jadi kan Kalau nggak di disimpan di berangkas, Bu Lina, kalau di berangkas lebih awet. ya. Jadi itu harus kita dijual juga bisa dijual. bisa melihat iman kita, nggak cuma sekedar melihat, tetapi orang bisa merasakan kehadiran kita yang beriman. Dan janganlah kita menjadi Kristen yang cuma bicara ya tentang iman, tentang kasih, tetapi kita harus mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, makanya Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman. Nah, sampai sini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan peneguhan atau sharing. Dipersilakan. Apakah yang mau Pak Iwan, coba Pak Iwan, Bu Lina. Silakan Pak Iwan. Salam, selamat pagi. Kok saya ditembak nih langsung nih. Iya, lanjut Pak Iwan. Silakan. Bu Lina udah lama nih baru gabung lagi nih. Ibu Foni kasih linknya sama saya ikut lah. Ya, padahal ya tadi udah ada sedikit-sedikit ngantuk, saya paksa pelototin dah. Ya itu tadi Ibu Foni katakan dalam khotbahnya itu semuanya itu benar. Benar-benar. Itu nyata. Ya, banyak sekali yang dikatakannya itu dalam khotbahnya itu saya udah jalankan semuanya ya. Jadi apa yang dikatakan Bu Foni itu kita bukan hanya sebagai pendengar saja ya. Saya sudah melakukan semuanya itu. Kalau nggak salah di grup ini saya memberikan kesaksian yang udah pernah ya dulu ya. Seperti Bu Foni tadi bilang dalam nama Yesus ada kuasa. Ya, bahwa firman itu hidup dan nyata. Dulu saya tuh nggak percaya ya bahwa firman itu hidup dan nyata. Saya pikir firman itu apa sih, cuma bahasa Indonesia, apa sih hebatnya? Apalagi kalau saya baca ada garam terang dunia. Ini kayak firman ini kayak resep masakan, ada garamnya segala gitu loh. Itu pendapat saya dulu gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik ya. Dia merubah pola pikir saya dikasih penerangan segala apa, terbuka apa pikiran saya. Jadi saya mengerti apakah itu garam dunia, apakah itu masalah talenta, apakah itu cerita gadis bijaksana, gadis bodoh. Ya, jadi saya intinya aja ya, dalam nama Yesus itu ada kuasa benar ya. Pada waktu lagi hujan besar anak saya mau sekolah, angin begitu kencang sekali di depan rumah saya. Ibu Foni udah pernah ke rumah saya ya. Di depan itu kan ada pohon-pohon ya. Itu kencang sekali. Saya bilang sama anak saya, Ria nggak usah sekolah lah, hujan gede kayak begini, angin kencang begitu. Mau naik motor nggak mungkin, mau naik bajai, mau cari bajai kemana, mau naik beca dari mana, mau bawa mobil adik saya nanti dia nyariin lagi mobil dia mau berangkat kerja. Tanpa sengaja saya ibu ya bapak-bapak ibu semua ya, saya berdiri di depan pintu. Ya, Bu Foni udah pernah ya ke rumah saya ya, dia berdiri di depan pintu, saya cuma berdoa saja. Berdoa itu Markus 4:39. Saya angkat tangan, saya tarik nafas dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Itu hujan segitu besar, angin segitu kencang, tiba-tiba berhenti. Terus saya bilang sama anak saya, ayo Ria, hujannya udah berhenti. Anak saya masih nanya lagi, Pak kok hujannya bisa berhenti kayak begitu? Udah jangan banyak tanya. Saya bilang, udah saya starter motor, saya berangkat.
Sepanjang jalan Bapak Ibu saya itu berdoa, saya hampir menangis. Oh, ternyata besar sekali ya dalam nama Tuhan Yesus, dan firman-Nya begitu hidup dan nyata. Saya berdoa sepanjang jalan itu sambil bawa motor itu, teman-teman sampai dari sekolah, teman-teman anak saya itu udah pada basah kuyup semuanya itu. Di situ memang besar kuasanya. Ketika saya tersiram air panas, itu di rest area Trans 72, bukan air panas loh, air mendidih. Kalau nggak salah saya pernah memberikan kesaksian atau belum, saya juga tidak tahu ya, saya lupa ya. Di sini ya, di grup ini ya. Saya tersiram air mendidih, saya cuma berdoa. Yeremia 17:14, sembuhkan aku ya Tuhan, maka pun sembuh, selamatkanlah aku, maka pun selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Tidak ada yang luka Bapak Ibu, tangan saya sedikit pun. Tidak ada yang melentung, tidak ada yang terkupas kulit saya. Di situ nama Yesus ada kuasa. Tetapi firman itu harus dihidupi. Bahwa kita itu melakukan firman itu bukan cuma kata-kata aja ya. Jadi saya open aja ya, pada hari ini ya, saya terus dapat perintah di Roh Kudus untuk berpuasa. Sampai saat ini saya berpuasa Senin Kamis itu udah 7 tahun 6 bulan. Setiap saya berpuasa saya menyatu, walaupun tidak berpuasa saya menyatu dengan firman. Ya Bapak-bapak, Ibu, pagi umpamanya puasa pagi, siang dan sore saya menyatu dengan firman. Yang dulu saya tidak mengerti firman, yang dulu saya ngapalin firman itu susah. Sekarang saya bisa hafal ya, udah cukup lama ya, kurang lebih ya, saya nggak menghitung ya. Saya menyatu dengan firman itu kurang lebih 1 jam 25 menit. Kurang lebih sekitar 250 ayat. Pada saat kebutuhan jasmani saya kosong, saya isi kebutuhan rohani saya dengan firman. Pada saat puasa, pagi, siang, dan sore. Dan juga saya sudah berpuasa, puasa Ester sudah 3 kali. Dan firman itu harus diberitakan. Betul-betul harus diberitakan. Saya tidak menyangka kalau hidup saya ini itu bisa memberitakan firman. Saya di Full Gospel diberikan kepercayaan, kata lainnya itu bahasa kerennya diundang lah ya, tetapi bukan diundang, tapi diminta, Pak Iwan bisa ngisi di tempat saya tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Saya memberitakan firman itu, memberikan kesaksian. Saya memberikan kesaksian itu bukan, oh saya bisnis saya ini berhasil karena nama Tuhan Yesus, oh saya begini-gini, enggak. Saya memberitakan bahwa firman itu hidup dan nyata. Di situ yang saya memberitakan. Makanya firman itu harus diberitakan. Di Kisah Para Rasul 18:9 dikatakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. 1 Korintus 9:16 dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan pemegangan diri. Sebab itu adalah karunia bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Yakobus 2:2 dikatakan, tapi hendaklah kau menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, seperti itu yang Bu Foni katakan. Firman itu harus dihidupin, harus diwartakan. Bahwa firman itu hidup dan nyata. Kita bisa memberikan jadi garam kepada saudara-saudara seiman kita ya. Saya bilang, jadi orang Kristen jangan jadi Kristen abal-abal lah. Jadi orang Kristen yang berkualitas. Sampai saya ngomong kayak begitu, Bu Linawati, sama teman-teman. Tapi puji Tuhan ya, semua tuh dari beberapa teman Pusgospel, saya sekarang tuh banyak teman sekali dari Pusgospel, dari sono, dari sini. Dan juga saya coba memberikan kesaksian di YouTube, di channel Miracle TV, saya 2 sesi memberikan kesaksian di situ. Puji Tuhan, saya banyak teman yang menyaksikan itu, ada sekitar 73.000 dari beberapa macam negara. Saya nggak mau sebutin ya, tapi puji Tuhan di situ saya banyak teman. Dan juga kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan, kita berbagi pengetahuan. Ya, Bu Foni udah tahu lah ya saya bagaimana. Saya memberikan pelatihan bagaimana membuat media bertanam secara organik, bagaimana memproses kotoran hewan menjadi kompos yang berkualitas. Sampai saat ini di GIP Getsemani Cirebon, dia sudah dirangkul oleh dari Dinas Pertanian. Puji syukur, saya memberikan pengetahuan saya kepada teman-teman itu berbuah. Saya menginginkan mereka itu menjadi leader. Ya, jadi bukan hanya sebagai seumur 50 tahun begini-gini. Saya harus jadi orang itu, harus jadi. Saya bersyukur di usia saya semakin lama, semakin tua ini, saya bisa memberikan satu pengetahuan saya, ya bisa memberikan pengalaman saya,
baik itu hal rohani maupun jasmani. Itu aja Bu Wati, saya tidak perlu panjang-panjang, saya merespon dari Bu Foni begitu nyata apa yang dikhotbahkannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Iwan, luar biasa. Untuk Terima sharing kasih. kesaksian kehidupan, ya kalau kita lihat kebetulan kan Pak Iwan nih buka kamera. Kalau dilihat kan sudah tidak muda, tetapi iman itu bukan Saya muda. Usianya masih 17 plus ya Pak? 17 plus-plusnya udah banyak tuh. Nah, Berapa? tapi semangat. Berapa Pak usianya Pak? Berapa ini kali cocok? Nah, Bu Foni tahu tuh, Bu kita Foni tahu tuh Bu Foni tuh. lihat bahwa Walau. di dalam usia yang matang dibilangnya jangan tua katanya. Kalau tua tuh kayak tua banget, jadi nggak bisa melakukan sesuatu. Dalam Tapi kalau usia, matang dalam berarti usia matang itu ada satu di antara dua. Udah waktunya dipetik atau sudah waktunya dibuang. nah, tapi kalau matang bawa terus, matang itu berarti kan buahnya udah enak nih gitu. Nah, Wah, Bus, petik di sampah. Ya nah, tadi sudah saya dalam itu tuh mau kasih contoh mengenai orang-orang di warga binaan ya. Nusa Kambangan mungkin beda dengan lapas-lapas di luar Nusa Kambangan itu sebetulnya beda. Kalau di Nusa Kambangan itu tapi lapas-lapas tertentu khususnya untuk Permisan dan Kembang Kuning ya. Kalau di narkotika itu kan mereka itu kan itu super maksimum. Jadi mereka tidak pernah beda dengan yang lapas biasa. Mereka kalau yang lapas biasa kan setiap hari mereka bisa campur ya. Tapi kalau di super maksimum kadang-kadang kalau ada ada ibadah atau ada acara apa itu mereka buat seperti reuni ya, seperti reuni. Nah, tapi kalau lapas Permisan, Kembang Kuning itu mereka itu ketika mendengarkan khotbah itu mereka serius dan mereka lebih senang ya. Itu mendengarkan itu pengajaran tentang siapa Tuhan itu, siapa Yesus, pengajaran-pengajaran seperti itu yang mereka suka. Itu. Seperti yang mereka suka. Khususnya di Permisan sama Kembang Kuning karena dia adalah lapas yang hari-hari itu dilayani. Kalau yang lainnya tidak. Karena itu super maksimum. Geladakan itu memang cuma 5 orang, tapi dia super maksimum. Makanya dibatasin seperti itu. Biarpun orangnya cuma 5 karena dia adalah kelasnya beda. Tapi kalau yang lapas-lapas biasa, kalau khusus Nusa Kambangan itu ya saya hanya memberi masukan saja. Mereka lebih suka dengan pengajaran-pengajaran. Kalau boleh. Ibu di RT mana masuk? RT 21 saya masukkan. Oh bukan nih, ini RT 58. Lanjut, Mam. Nah, apa namanya? Sorry itu Pak Jo itu tulisan itu kan bajunya Pak Jo, makanya Pak Jo itu bajunya itu dipakaikan lah yang benar kepada Pak Jo baju disimpan doang, pakai Pak, ya jadi kuning. Pak Jo tuh nulis disimpan lama-lama kuning dipakai supaya tidak. Pak Jo tuh paling bisa komennya. Hanya masukan saja bahwa ada lapas-lapas dan mereka kemarin baru menyelesaikan sekolah teologi per 6 bulan. Seperti per 6 bulan dan mereka sebelum Desember sudah selesai. Nah, itu teologi ya, bukan Alkitab ya. Mereka sekolah teologi. Seperti itu bukan Alkitab. Nah, itu ada yang melayani. Nah, itu dari situ kita lihat bahwa mereka itu punya kerinduan untuk belajar, membedah Alkitab. Kalau membaca Alkitab, mereka sih sudah berkali-kali, udah tamat. Tetapi saya selalu berkata,
kamu membaca terus. Sama Pak Iwan pun saya selalu mengingatkan, lu baca sampai sekian kali direnungkan tidak, kayak baca-baca doang. Begitu kan, harus direnungkan. Karena selama tidak direnungkan kita tidak tahu. Karena firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Amin. Itu kalau kita tidak merenungkan. Kalau kita merenungkan, biarpun firman Tuhan itu kita sudah dengar, tapi karena kita tidak merenungkan, kita biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang udah sering diomongin, tiba-tiba kita dapat, oh iya, pasti akan begitu gaknya. Oh iya ya, wih, benar itu benar. Nah, begitu. Berarti kenyang itu, berarti ngerti. Oke, jadi begitu ya, masukkan saja. Kalau di Kembang Kuning itu senang dengan pengajaran. Makasih. Amin. Amin. Selamat pagi, Nensa. Ya, terima kasih Bu Foni untuk tambahan pengetahuan tentang pelayanan di Nusa Kambangan, sehingga nanti buat teman-teman yang sudah siap untuk pergi pelayanan, siap juga menghadapi teman-teman yang menjadi warga binaan di sana. Dan karena waktu juga kita akan menutup semua rangkaian persekutuan pagi kita, bolehkah saya meminta Pak Saroli yang tutup di dalam doa penutup dan doa Bapa kami? Adakah Pak Saroli? Iya, masih Atau ada. lagi ya, bolehkah Pak Saroli pimpin dalam doa penutup dan doa Bapa kami, dan nanti Ibu Foni akan pimpin di dalam doa berkat. Ya, mari. Ya, maaf ya, juga. Ya, silakan. Satu di Pak dalam Saroli. doa. Ya, baik. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik bagi kami pada pagi hari. Atas pertolongan Tuhan, atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapa. Di mana pagi ini Tuhan Engkau terus memberkati kami. Pujian firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan kami, biarlah iman kami terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Biarlah iman percaya kami tidak pernah goyah karena kami punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kami, yang selalu menolong kami, yang selalu menguatkan kami, dan selalu membimbing dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Foni saat ini, Tuhan, Engkau memberkati dia. Engkau memberkati Ibu kekasih-Mu ini, Tuhan, dalam segala hal, apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa berkenan, dan biarlah firman yang dia sampaikan di mana-manapun, Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Apa yang dikerjakan, Tuhan, senantiasa Tuhan selalu menopang dalam kehidupannya sampai saat ini. Begitu juga kami yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini, Tuhan tolong. Tuhan Engkau memberkati kami semua ya Bapa, biar berkat yang berlimpah sungguh kami terima daripada Tuhan. Sungguh Engkau baik karena Engkau menyirami kehidupan kami setiap hari dan setiap saat ya Bapa. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami dalam segala hal, karena Engkau dalam kehidupan kami punya rencana-rencana yang indah yang kami lakukan setiap hari, setiap saat, apa yang hendak kami perbuat ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sekiranya di tengah-tengah keluarga kami juga Bapa, di tengah-tengah keluarga kami, keluarga besar kami, semua yang ada di dalam Zoom pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan, kalau sekiranya ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan mereka. Pergumulan apapun Tuhan, Engkau buka jalan, buka hati, buka pikiran mereka Tuhan, agar senantiasa mereka terus mengandalkan Tuhan. Bapa, kami yakin percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar di atas segala-galanya ya Bapa. Begitu juga Tuhan, agar kehidupan kami terus berpegang teguh iman kami kepadamu ya Bapa. Untuk itu Bapa, kami yang ada di dalam Zoom, sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain melalui Zoom ini Tuhan, senantiasa Tuhan berkati kami. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami. Tetapi sebelumnya Tuhan kami berpisah, kami belajar dan mengucapkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jemaat Tuhan, mari kita kembali kepada kehidupan kita. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Foni. Terima kasih, Pak Iwan, Terima Pak kasih. Karel, Pak Saroli, Bu Ros.